Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR nomor 12 MPR 1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Seperempat dari nilai tahun 1997 ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. A. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Program kerja A. Bidang politik. Mempengaruhi berbagai perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bernuansa pada pemilu sebagaimana yang diamanatkan garis-garis besar haluan negara GBHN. B. Bidang hukum. Meninjau kembali undang-undang subversi. C. Pelaksanaan pemilu 1999. B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia setelah mendapat mandat dari Soeharto ditandai dengan pengunduran diri dari jabatannya kepresidenan pada 21 Mei 1998. Hasil pemilu yang dilakukan sebelumnya, yakni pemilu 1997 yang dimenangkan Partai Golkar, di mata rakyat Indonesia pemilu tersebut tidak memiliki legitimasi setelah lengsernya Soeharto. D. Pelaksanaan referendum Timor Timur. Rakyat Timor Timur melakukan jajak pendapat pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan persetujuan New York. Setelah jajak pendapat ini telah terjadi berbagai bentuk kekerasan, sehingga demi kemanusiaan Indonesia menyetujui percepatan pengiriman pasukan multinasional di Timor Timur. E. Reformasi bidang politik. Era reformasi berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998. Pada 21 Mei 1998, akibat besarnya protes dari mahasiswa, Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya, yang kemudian digantikan B.J. Habibie. F. Reformasi bidang ekonomi. Sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan. G. Reformasi bidang hukum. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.